Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX DCD112 yang terinspirasi dari box Dynacore yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker JEC dengan tipe LB12060 dan ini merupakan sebuah produk dari keluarga JEC Value Series. Sebelum membahas skema, kita ulas dulu spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya adalah 279 mili. Ukuran magnetnya 154 mili. Ukuran total dari magnet hingga gasket 126 mili. Ketebalan gasket 9 mili, ukuran antara baut 296 mili, dan total ukuran terluarnya 311 mili. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Untuk nominal diameter, ini ukurannya adalah 300 mili atau 12 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 250 watt, program power 500 watt. Jika lu masih bingung dengan perbedaan nominal power handling dan program power ini, gua udah pernah ulas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Untuk sensitivitas pada 1 watt per 1 meter, kekuatannya mencapai 97,69 dB. Untuk rentang frekuensi, ini mulai dari 52,9 sampai 5 kHz. Untuk ukuran voice coil, 60,5 mm atau 2,4 inci. Untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Kita beralih ke spesifikasi utama yaitu TS parameternya. Untuk Fs ini 52,9 Hz. Untuk Re 5,845 ohm, GMS 8,075, Cache 0,5987, GTS 0,5573, GMS 0,181 mm per Newton, MMS 50,1 gram, efisiensi 1,687%, BL 12,75 Tesla meter, fast 71,47 liter, SD 0,086 meter per segi, Xmax 2,75 mm, induktansi voice coil 0,503 mH. Dan dari semua ini, kesimpulan di awal yang bisa kita gunakan itu adalah speaker ini bisa digunakan pada box dengan dan tanpa lubang angin. Karena dari ABP-nya, ini mendapatkan hasil sekitar 88,35 atau kita bulatkan aja di 88,4. Cara mengetahui ABP ini juga udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang digunakan di sini adalah nominal power handlingnya, yaitu 250 watt pada minimum impedansi 6 ohm. Lalu kenapa bukan 8 ohm? Perlu diingat
8 ohm itu merupakan nominal impedansi, dan saat speaker itu bekerja, impedansinya akan terus berubah, tergantung pada frekuensi yang diproduksi dan dihasilkan. Jadi impedansinya bisa lebih rendah maupun lebih tinggi. Dan amplifier yang direkomendasikan di sini adalah amplifier yang mampu menangani minimum impedansi di 6 ohm. Meskipun tentu aja tetap bisa menggunakan amplifier yang cuma mampu di 8 ohm, namun untuk frekuensi yang berada pada impedansi 6 ohm, tentu nggak bisa diproduksi dengan lebih maksimal. Kemudian menimbang pergerakan Xmax, rekomendasi titik potong bawahnya itu sekitar 53 Hz. Tapi ini sifatnya tentu nggak mengikat. Jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan, dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 117 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 53 Hz, frekuensi 47 Hz itu udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 54 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 250 watt, pergerakan udara pada port ini diperkirakan sekitar 5,1 meter per detik. Secara umum untuk mencegah turbulensi dan kompresi yang terjadi pada port adalah dengan merancang kecepatan maksimum 5% dari kecepatan suara atau sekitar 17 meter per detik. Dan kecepatan ideal yang direkomendasikan itu antara 2 sampai 17 meter per detik. Ini bertujuan agar kualitas suaranya itu tetap terjaga. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 15 mili. Kita mulai dari tinggi. Jadi tinggi box ini adalah 600 mili, panjang ke belakang 800 mili, kemudian lebarnya 430 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Untuk port, ini tingginya adalah 120 mili. Kemudian triplek dari dudukan speakernya ini menggunakan 2 lapis, satu sebagai dudukan utama dari transducernya, dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Dan bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di skip. Sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Sekarang kita fokus ke ruang resonansi utamanya. Ukuran ruang internal jika kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 440 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 315 mili.
dan ukurannya dikurangi 4 mili sebagai dudukan dari grill atau besi pengaman speakernya. Lalu panjang total dari triplek yang ini ukurannya adalah 455 mili. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 220 mili. Kemudian di sini ditambahkan penguat berupa sekat yang bentukannya seperti ini. Untuk ukurannya 200 mili dan ketebalannya 30 mili. Biar lu nggak ragu, 30 mili ini merupakan hasil penggandaan dari dua potong multiplex 15 mili. Kemudian di setiap sudut dalamnya dipasangi segitiga seperti ini. Ini bertujuan untuk meminimalisir kebocoran suara dan meningkatkan aerodinamika, sehingga proses resonansinya itu bisa berfungsi dengan lebih optimal. Sementara tekukan ini bertujuan untuk menjaga aerodinamika agar boxnya itu bisa bekerja dengan semestinya, sehingga pantulan yang mungkin aja bisa terjadi tentu bisa diminimalkan. Sementara untuk handle, jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan selain untuk menjaga aerodinamika, secara tampilan ini tentu juga akan terlihat lebih menarik. Jadi nanti tinggal lo custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi ya segitu aja untuk skema dari box NTX DCD112, khususnya untuk transducer speaker JEC dengan tipe LB12060. Seperti biasa sebelum video ini gue tutup, jadi bagian tengah boxnya ini kan dibuat sekat dengan ukuran 200 mili dan ketebalannya 30 mili. Lalu di sekitaran ini dibuat sebuah dudukan untuk terminal speakernya. Jika menggunakan terminal speaker berbentuk mangkok atau cekung, maka kita akan sedikit kesulitan dalam memasang komponen tersebut. Maka dinding belakang dan satu lapisan sekatnya ini bukaannya dibuat agak besar, lalu lapisan terdalamnya baru dibuat sebagai dudukan utama dari terminal speakernya. Jadi bentukannya kurang lebih seperti ini. Nanti terminal speakernya bisa dipasang pada area ini. Selain bertujuan untuk mempermudah pemasangan terminal speaker, cara ini diharapkan mampu mempertahankan kekuatan dari dinding belakangnya. Dan sekat sederhana ini tentu udah gua buktikan kemampuannya. Jika lu pernah ngelihat video review gua pada Project X gaji seri sebelumnya, di situ udah terbukti kalau efek cardioid yang dihasilkan itu udah cukup berasa. Artinya, bocoran suara ke belakang itu udah sangat minim. Padahal konstruksinya belum semaksimal ini. Jadi membentuk dinding belakang seperti ini sebenarnya nggak wajib. Seperti yang udah gua singgung sebelumnya, ini hanya berlaku jika lu menggunakan terminal speaker berbentuk mangkok atau cekung. Kalau terminal speakernya itu flat atau langsung menggunakan speaker yang bulat, bagian ini ya diratain aja dan bikin bukaannya sesuai komponen yang akan digunakan aja. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silahkan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.